Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa BTV. Senang bisa menjumpai Anda kembali dalam dialog Bengkulu Membangun. Dan seperti biasa di malam hari ini saya sudah kedatangan satu orang narasumber. Tapi sebelumnya saya berbicara masalah siapa yang akan datang di malam hari ini, kita berbicara masalah potensi yang ada di Indonesia. Indonesia memang memiliki banyak sekali potensi, baik itu kekayaan alam, budaya, hingga pariwisata. Dan itulah yang menyebabkan banyak sekali bisnis perhotelan yang tumbuh menjamur di Indonesia, termasuk juga yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan untuk mengetahui bagaimana prospek perkembangan bisnis perhotelan yang ada di Provinsi Bengkulu, ini dia narasumber saya di malam hari ini, Christian Dwi Ananto, selaku pimpinan dari Hotel Splash Bengkulu. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Bang Dev. Gimana kabarnya di malam hari ini? Luar biasa, Bang Dev. Baik ya. Baik. Mungkin lebih baik dari biasanya? Ya, lebih sehat. Lebih sehat. Harus fit terus, Pak. Ya, kita bicara masalah bisnis perhotelan yang ada di Provinsi Bengkulu. Tapi sebelum saya tanya lebih lanjut masalah bagaimana prospek dan juga perkembangan bisnis perhotelan yang ada di Bengkulu, saya mau tahu dulu nih, kenapa, seperti apa sejarah berdirinya Hotel Splash khususnya? Iya. Terima kasih, Bang Dev. Kami sedikit sampaikan ya bahwa Splash Hotel mulai dibangun di awal 2011. Kemudian sejarah yang melatar belakangi kenapa sampai ada Hotel Splash itu sebenarnya kan owner kami, Pak Yuanda Gama, sangat care, sangat perhatian untuk membantu perkembangan Bengkulu waktu itu, karena di tahun 2010 dari pengalaman kami ya, kebetulan saya waktu itu hanya sebagai konsultan, ya, jadi hotel konsultan. Kebetulan beliau melihat di tahun 2010 waktu ada acara nasional untuk MTQ, Bengkulu ini sangat kekurangan kamar waktu itu, bahkan rumah penduduk pun bisa disewakan untuk peserta MTQ. Nah, dari situ akhirnya muncul ide dari beliau dan ikut juga berpartisipasi untuk kemajuan Bengkulu, makanya membangun sebuah hotel ya di Jalan Jenderal Sudirman itu. Okay. Jadi awalnya dari situ. Tapi kan memang hotel ini kan tidak hanya dalam satu momen, misalnya yang disebutkan tadi ada MTQ seperti itu, dan walaupun pada saat itu memang kekurangan kamar. Tapi kan ini kita juga melihat ke depannya untuk apa hotel ini dibangun. Kenapa kok memilih bisnis hotel? Kenapa bukan bisnis-bisnis yang lain? Misalkan di Bengkulu ini banyak pantainya kan panjang. Misalnya bisnis seafood atau bisnis yang lain yang lebih mungkin potensinya juga lebih tinggi dibandingkan hotel. Kenapa memilih hotel? Karena kebetulan apa yang ide yang dipunyai oleh owner kami sama dengan apa yang sudah kami jajaki sebelumnya. Kebetulan saya juga pendatang ya, saya asli juga bukan dari Bengkulu. Ini dari mana, Mas? Solo. Dari Solo? Solo, Bang Dev. Oke. Jauh-jauh datang dari Solo buat ini ya, jadi pimpinan Hotel Splash. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Yuanda Gama selaku owner, kebetulan idenya untuk membuat hotel itu bisa saya terima untuk bisa saya aplikasikan, karena 2010 saya datang juga sudah kita lakukan kajian untuk analisa usaha ya. Jadi kita lihat ini sebenarnya Bengkulu punya potensi yang cukup luar biasa. Jadi jarang suatu daerah itu memiliki wisata sejarah tapi sekaligus memiliki wisata alam. Nah, Bengkulu ini salah satu yang punya potensi itu ya. Bengkulu ada rumah peninggalan Bung Karno Bung Karno, kemudian ada rumah Ibu Fatmawati. Kebetulan juga pantainya cukup luar biasa ya, dan ini bisa sebenarnya sebagai modal untuk peningkatan pariwisata Bengkulu di tahun-tahun mendatang. Oke, baik. Ini ikut mempromosikan pariwisata yang ada di Bengkulu atau seperti apa? Supaya nanti mungkin kan dampaknya juga terhadap hotel seperti itu. Ini seperti apa? Kalau di perhotelan sendiri ya, kita juga ada jalinan kerjasama dengan beberapa travel agent, beberapa maskapai penerbangan. Ya, tentunya kita ada juga beberapa paket mungkin yang mengakomodir untuk wisata, ya. Jadi berapa hari nanti menginap di
hotel kami, kemudian tujuan wisatanya kemana, itu sudah kita create, kita ciptakan supaya pengunjung ya atau wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang datang ke Bengkulu untuk berwisata mendapatkan pelayanan yang cukup baik, mendapatkan sajian wisata yang cukup baik. Oke, jadi memang tujuannya untuk pariwisata seperti tadi Betul, ya. Dan itu Hotel Splash apakah ini Splash ini cabang atau memang ada satu hotel di Bengkulu? Seperti apa? Iya, kita baru satu ini di Bengkulu. Kenapa kita bukan tidak punya cabang ya, tapi belum karena awal ide itu kan memang muncul di Bengkulu di tahun 2011 itu dan langsung kita realisasikan. Dan target untuk di Bengkulu ini kita akan ada 3 hotel. Nah saat ini kita baru ada 2 ya, selain Splash, The Medellin Hotel juga salah satu bagian dari Splash juga bagian dari Biro Corporation juga yang menaungi Splash dan The Medellin. Dan memang kita ada target 1 hotel lagi nanti di Bengkulu. Baru setelah 3 hotel itu terrealisasi, nanti kita akan ekspansi keluar Bengkulu, Bang Dev. Oke. Iya. Tapi saya mau tanya nih, ini ada yang menarik dari Splash. Kan biasanya kalau Bengkulu itu yang unik itu adalah nama-nama yang khas dari Bengkulu, misalnya Raffles atau mungkin juga Bengkulen seperti itu. Nah, kenapa namanya Splash? Saya mau tahu kenapa namanya Splash. Ini kan saya pikir kaitannya dengan Bengkulu ini agak jauh nih. Kira-kira seperti apa nih? Kebetulan memang kita sudah rencanakan membuat sebuah nama yang simple tetapi mudah diingat. Oke. Nah, dan kebetulan filosofi dari Splash sendiri kan adalah percikan ya. Percikan ya, dengan harapan nama itu kita ambil, nama itu kita pilih, jadi bisa memberikan ya, memberikan percikan rezeki kepada sekitar, percikan semangat, ya, percikan kepuasan ya kepada tamu. Jadi memang filosofinya kita ambil dari arti kata Splash sendiri adalah percikan, dan sampai saat ini juga namanya kan mudah diingat. Betul, Bang betul. Dev. Jadi kalau Splash itu langsung pure gitu ya. Kena percikan kayak air jatuh dari langit gitu kan, ada percikannya splash gitu. Jadi memang nama itu sangat menentukan juga untuk satu usaha, karena nama yang mudah diingat juga biasanya akan mudah dicari seperti itu. Dan kalau selama ini kan untuk para pengunjung yang menginap di Hotel Splash ini, apakah lebih banyak dari dalam negeri atau dari mancanegara? Untuk saat ini tetap masih dari dalam negeri ya. Dalam negeri. Jadi wisatawan domestik masih menjadi mayoritas ya, karena kebetulan untuk wisatawan mancanegara hanya beberapa aja, dan masih cukup rendah yang datang hanya untuk berkunjung dalam artian ke objek wisatanya. Itu masih cukup rendah. Kebanyakan memang karena Bengkulu juga termasuk yang punya potensi di pertambangan, ya, jadi beberapa tamu asing itu juga beberapa ada yang dari sana. Oke. Nah, ini untuk potensi wisata alam nih, seperti bunga rafflesia atau bunga, ada juga bunga Amorphophallus yang kita miliki, ini bunga kibut atau biasa disebut juga bunga bangkai. Nah, ini kan juga sebenarnya menjadi potensi untuk perkembangan pariwisata dan juga nanti dampaknya terhadap Hotel Splash. Nah, ini seperti apa Hotel Splash untuk mempromosikan pariwisata ini? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu, karena kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Dialog Bengkulu Membangun.